Paul, kamu tuh tahu maksud dari benchmarking itu nggak, yang dari tugas kita tuh apa itu? Oh, itu ya benchmarking. Dari yang ku baca sih, benchmarking itu proses yang biasa dipakai dalam manajemen sih, atau manajemen strategis gitu, di mana suatu unit atau bagian atau organisasi itu mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit atau bagian atau organisasi yang lain, baik yang sejenis secara internal maupun eksternal. Oh, jadi tuh dari hasil benchmarking tuh suatu organisasi itu tuh dapat memperoleh gambaran umum atau insight-nya ya mengenai kondisi kinerja organisasi lain. Jadi tuh mereka tuh bisa mengadopsi best practice-nya ya untuk meraih sasaran yang diinginkan itu. Ya, kurang lebih kayak gitu dia. Nah, terus kan dia tuh kan kita ada tugas ya terkait itu. Jadi kita mau ambil instansi apa untuk kita identifikasi karakteristiknya sama permasalahannya. Kalau KPPN tempat aku OJT gimana nih? KPPN Jakarta 7. Boleh juga tuh. Emangnya apa permasalahan di KPPN? Kalau di KPPN ku tuh permasalahan utamanya tuh terkait media dan komunikasinya sih. Jadi tuh kepada sekarya tuh masih kurang komunikasi langsung. Jadi tuh kasih satu pintu gitu sehingga memungkinkan adanya miskomunikasi. Oh, bisa sih, itu bagus banget. Terus kayak mana kalau untuk benchmarknya kita bandingkan dengan KPPN Tanjung Pandan? Gimana? Karena tuh Tanjung Pandan tuh dia tuh ada aplikasi Simpornya atau sekilas informasi mengenai perbendaharaan OMSPAN dan regulasi. Itu kan bagus banget ya untuk update data, regulasi dan aplikasinya terkait perbendaharaan APBN kita. Itu salah satu inovasi di KPPN Tanjung Pandan. Oh, jadi Satker tuh bisa langsung akses aja ya, nggak usah nanya-nanya dulu gitu kan? Iya, bisa langsung dia. Itu kan beri dampak positifnya itu bagus banget sih untuk lingkungan eksternal maupun internal ya. Apalagi kepada stakeholder kan ya. Terus dia tuh ada taman diskusinya. Oh iya. Iya, itu tuh untuk mengkampanyekan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM. Oh, bagus ya. Banyak. Terus juga aku mau nanya nih. Iya, kenapa? Nggak apa-apa, lanjut aja. Terus tuh banyak banget sih inovasi yang dilakukannya, kayak ada juga penerbitan kartu kredit pertama, terus ada Laskar Pelangi atau literasi karya pegawai andalan lintas generasi, terus ada Serine atau sarana pemberitahuan informasi kepada Satker. Ini tuh yang paling positif banget pada Satker. Mereka tuh bisa dapat informasi dari aplikasi Serine itu. Gitu. Oh, lebih efisien gitu ya? Iya, banyak banget sih dampaknya bagi Satker. Iya sih. Terus aku mau nanya lagi nih. Iya, selain permasalahan komunikasi kan di KPPN ku tuh sarana prasarananya tuh masih kurang banget gitu. Terutama untuk toilet Satker yang perempuan. Itu tuh masih cuman ada satu toilet doang dan itu tuh harus ngantri. Terus juga nggak ada snack corner sama charging box yang mana tuh sebenarnya bisa digunakan buat Satker kan pas lagi ngantri juga kan. Terus juga tuh di KPPN tuh nggak ada mesin fotokopi sama komputer yang bisa digunakan oleh Satker sesuka hati mereka gitu tuh untuk keperluan SPM-nya. Jadi kan itu kayak sebenarnya kan bisa memudahkan Satker tapi nggak ada gitu. Kalau di KPPN Tanjung Pandan gimana? Parah juga sih itu menurutku, karena kan itu untuk kenyamanan dan keamanan Satker ya, kayak sebagai stakeholder kita. Nah, kalau di KPPN Tanjung Pandan sendiri sih udah gue bilang kayak bertolak belakang sih dengan KPPN-mu, karena dia tuh udah toiletnya tuh udah ada yang khusus Satker. Dia tuh udah kayak setara bintang 5 gitu loh, kayak udah bagus banget gitu. Nggak ada lah itu yang kayak toilet kotor, jorok, itu nggak ada lagi sih kebetulan. Syukur banget sih emang, karena jadinya Satker juga kan jadi nyaman ya ke toilet. Iya benar bersih sih gitu kan. Terus kayak untuk charging box dia punya, karena kan kita menghadapi stakeholder ya, Satkernya juga lumayan banyak. Jadi KPPN kita nyediain charging box buat Satker atau masyarakat yang datang, untuk biar mereka itu nggak bosan gitu, misalnya mau nge-charge HP, laptop atau apanya itu disediain. Oh iya sih, benar. Terus kalau untuk snack corner juga ada, untuk memberikan kenyamanan kepada Satker kita nyediain snack cornernya juga. Terus untuk mesin fotokopi ini itu wajib banget sih, kita itu pasti punya untuk Satker, karena kan seringkali ya Satker itu kayak
ada SPM-nya yang salah, jadi kan harus dicetak ulang, atau kayak dia mengajukan SPM namun belum dibawa atau kelupaan dari kantor, jadi dia tuh mau nyetaknya di kantor atau di KPPN kita kan. Jadi kita tuh nyediain mesin fotokopi sama komputer yang khusus untuk satker gitu, untuk dia nyetak SPM ataupun apapun keperluan dia bisa dicetak menggunakan mesin sama komputer yang kita sediain. Oh, jadi lebih beneran efisien banget ya. Jadi tuh nggak usah kayak harus kita ke meja CSO atau apa gitu untuk nyetak-nyetak lagi. Jadi gampang banget gitu loh, kayak lebih cepet kan jadinya ya. Iya sih, karena dulu kan sebelum ada ini kita itu harus ke seksi umum ya, kayak untuk harus nyetak-nyetaknya. Sekarang lebih efisien sih, lebih cepet juga kan kalau dia udah punya alat mesin dan komputernya sendiri gitu untuk satkernya. Wah, boleh juga tuh ya. Jadi KPPN Tanjung Padang tuh dijadiin benchmark untuk KPPN ini ya, Jakarta 7 ya. Jadi kan sesuai juga gitu sama sarana prasarana yang emang belum ada atau memang harusnya diperbaiki lagi di KPPN Jakarta 7 sih. Iya, gitu sih dia. Tapi kan Wi, kira-kira menurut kamu apa bakal bisa diterapin sepenuhnya di KPPN-mu? Soalnya kan KPPN Jakarta 7 sama KPPN Tanjung Pandan sangat berbeda, terutama dari satker yang ditanganinya. Iya juga sih, pasti bakal ada hambatannya sih ya, terutama tuh kayak kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang IT, yang mana tuh untuk membuat platform seperti pada KPPN Tanjung Pandan itu kan yang wah itu banget, efisien banget lah, itu bagus banget. Selain itu juga volume kerja yang besar, karena satker yang ditangani 189 satker, sehingga kurangnya waktu untuk membuat konten edukasi di laman Instagram maupun dalam hal penyediaan mesin fotokopi, komputer ataupun smartphone itu kan pasti harus banyak kan yang diperlukan, soalnya kan satker yang datang kan pasti juga banyak. Nah tapi ya mungkin kedepannya hambatan-hambatan itu bisa diatasin sih sama KPPN Jakarta 7, jadi bisa lebih baik lagi kayak dengan mencontoh KPPN Tanjung Pandan itu sih. Iya ya. Oh iya ya Wi, oke lah. Kayak mana, semoga lah KPPN-mu itu bisa lebih baik lagi ya, bisa memberikan inovasi dan pelayanan, memberikan kenyamanan kepada satker yang lebih baik lagi ya. Amin sih, amin. BTW, kita kan udah punya datanya, sama udah kita bahas, lanjut aja gak yuk ke laporannya kita bikin. Ya langsung aja ya. Oke lah, siap. Oke, thank you. Dulu ya nih ya. Oke, thank you juga. Thank you. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatian teman semua, kami ucapkan terima kasih.